Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Revasi Padilla. Kali ini saya sedang berada di Jakarta ya teman-teman. Mau lihat kesehariannya suami saya? Tonton video ini selengkapnya ya. Oke. Nah teman-teman, jadi ini adalah kontrakan saya ketika saya tinggal di Jakarta ya bersama suami. Bagus banget kan? Kali ini saya mau bercerita tentang kegiatan sehari-hari suami saya ketika di Jakarta ya teman-teman. Jadi ini tuh lagi pembuatan siomay. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi suami aku tuh kegiatannya tuh berdagang keliling siomay ikan. Kami bikin usaha sendiri dengan cara bikin siomay sendiri dan cara mencetak adonan siomay seperti bakso ya teman-teman. Jadi nantinya ini tuh bakalan dikukus. Tidak mudah kok teman-teman, kelihatannya memang seperti hal enteng, tetapi aku sudah coba sendiri, ini tuh susah banget. Jadi harus dibulat-bulat gitu, dan cetakannya tuh harus sama. Satu tahap panci ini bisa menghasilkan 100 biji ya teman-teman, kadang lebih juga. Sebenarnya video ini adalah rangkuman-rangkuman ketika kesehariannya suami saya mau berjualan nih teman-teman, dari mulai proses pembuatan, bumbu dan lain-lain pokoknya. Teman-teman bisa lihat itu anak saya lagi naik di atas punggung ayah atau suami saya. Karena anak saya yang bungsu ini tidak mau jauh-jauh dari ayahnya. Jadi ya beginilah kalau lagi kerja, anak saya tuh suka nempel terus. Proses pembuatan siomay ikan ini bisa mencapai waktu 2 jam ya teman-teman, karena berdasarkan kiloan sih sebenarnya. Berapa jumlah kiloan akan menentukan berapa waktu yang akan kita buat. Lanjut, sambil membuat siomay ikan, kita juga harus bikin bumbu ya teman-teman. Proses pembuatan bumbu juga tidak sebentar, karena harus nunggu matang dan benar-benar kental ya teman-teman. Nah kalau ini sebentar lagi mau jadi. Seperti teman-teman ketahui, kalau siomay pasti ada temannya kan, ada kentang, ada pare, dan juga telur ya teman-teman. Tadi aku udah rebus kentang sama telur ya teman-teman, udah dikupas juga, udah bersih. Nah kalau untuk pare cukup dikukus aja seperti siomay ikan. Tidak lupa juga kita gulung-gulung kol ya teman-teman. Jujur kalau gulung kol aku belum bisa, karena ini ada tekniknya juga. Kol harus digulung dan disamain rata ya teman-teman. Kalau untuk hal gulung-menggulung aku serahin aja sama suami. Nah hasilnya jadi seperti ini. Kol digulung dan ditarik ke dalam ya teman-teman, jadi lucu. Lanjut, ini aku liatin batagor ya teman-teman. Ini adalah batagor bulat, dan ini adalah batagor pangsit ya teman-teman, yang dalamnya udah pakai adonan juga. Ini batagor aku yang bikin loh asli, karena aku udah bisa. Nah kalian pasti sudah tidak asing lagi, kali ini saya mau bikin sambal ya teman-teman. Jadi cabai ini sudah saya rebus biar pas diuleknya tuh nggak keras dan alot. Jadi aku ulek-ulek dulu sampai halus, dan kalau sudah halus nanti kita goreng. Tahap penggorengan kita menggunakan api kecil
dan menggunakan minyak sedikit ya teman-teman. Ini supaya sambal matang juga tidak mudah cepat basi ya teman-teman, karena kan prosesnya digoreng. Oke, setelah bumbunya matang, kita akan masukkan bumbu ke dalam wadah ya teman-teman. Ini suami aku menggunakan botol bekas minuman sirup, supaya nantinya kalau dituang ke dalam plastik ataupun wadah jadi mudah ya teman-teman. Karena botolnya cuma 2 aja, kita bungkus bumbunya sama plastik supaya nantinya mudah dituang kembali ya ke dalam botol. Wow, banyak banget kan bumbunya. Kalau nggak salah ini takaran 1,5 kilo atau 2 kilo. Nah, finally kita akan entep-entep bahan-bahan ya teman-teman ke dalam dandang. Butuh ketelitian banget kan. Ini udah ada engkol sama tahu putih, disusul dengan tahu goreng. Pokoknya kita rapi-rapikan dulu. Dalam hal ini aku juga masih belum bisa ya teman-teman, jadi aku serahin aja sama suami. Serius banget loh dianya. Nah, kita masukkan lagi biji siomay ikan. Kalau untuk somai nggak teratur juga nggak apa-apa karena bentuknya bulat-bulat. Ditambah lagi otak-otak ikan. Kita entep-entep lagi. Karena untuk somai rupa-rupanya tuh banyak ya teman-teman. Kalau nggak salah ada 9 rupa. Butuh ketelatenan buat atur ini semua. Wow, cantik banget ketika sudah ditambahin pare. Kalau nggak salah ini adalah kol, pare, kentang, siomay pangsit, tahu goreng, tahu putih, otak-otak, siomay ada di tengah. Pokoknya kita susun serapi mungkin sampai menggunung ya teman-teman. Memang harus ekstra sabar. Kalau nggak salah buat pesanan, kalau satu dandang itu cukup 600.000 aja ya teman-teman. Barangkali ada yang mau, bisa pesen di aku. Ini siomay udah best seller banget sih, karena khas dengan rasa ikan mungkin, jadi banyak disukai semua orang. Oke, kita tambahin telur di tengah-tengah ya teman-teman, telur rebus. Wow, muat banget kan ini, sampai menggunung-gunung gini. Kalau untuk telur, karena aku yang beli, aku suruh jual sama suami. Istilahnya aku nitip ini ya bang, untuk dijual, kata aku begitu. Karena lumayan kan harga telur. Kalau dijual udah matang begini, kadang 3.000, kadang 4.000. Gimana orangnya sih? Maaf ya, aku jadi sedikit bercerita. Wow, tampilannya udah cantik ya kan teman-teman, udah lengkap banget, udah rupa-rupa warnanya, dan sudah mulai menggunung. Oke, kita tutup. Nah, karena aku di sini 2 minggu, jadi setiap harinya selalu aku rekam detik-detik suami aku ketika berangkat berdagang ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat betapa nempelnya anak bungsu aku. Kalau ayahnya pergi tuh suka ngikut sampai depan. Lucu banget ya kan, seorang anak kecil naik di gerobak ayahnya, sampai-sampai orang lain lihatnya tuh kayak mau ikut gitu. Nah, ini juga hari kedua waktu suami aku mau berangkat lagi jualan. Pokoknya anak aku tuh udah stay nunggu di gerobak. Yang aku berharapnya ini gerobak bisa jadi mobil sejenis Alphard ya teman-teman. Amin, amin.
Seperti biasa, anak aku ngikut sampai depan buat nganterin ayahnya jualan. Aku hampir setiap hari rekam anak aku untuk ngikut di gerobak ayahnya. Karena dari kontrakan menuju jalan raya itu lumayan agak jauh ya teman-teman. Kalian bisa lihat tuh sepanjang jalan ini adalah gang menuju jalan raya. Dan seneng banget ketika di sini aku dan anak aku bisa nganterin ayah atau suami aku untuk jualan ya teman-teman. Dan ini rekaman terakhir aku ketika suami aku mau berangkat lagi jualan. Seperti biasa si anak sudah stay di atas gerobak. Jadi sebenarnya ini gerobak punya kakak aku ya teman-teman. Sistemnya tuh sewa gitu. Karena gerobak suaminya aku belum jadi kita pakai dulu punya kakak. Suami aku setiap harinya tuh berangkat jam 1 siang. Yang kadang-kadang cuacanya tuh gak menentu. Tapi pas aku rekam ini selalu dalam keadaan panas ya teman-teman. Seperti biasa kita nganterin sampai depan. Dan kalau sudah sampai depan, anak aku suka nagih buat jajan seperti biasa juga. Karena kalau nggak dirayu sama jajan, anak aku tuh nggak mau turun dari gerobak, pengennya tuh ikut terus sama suami, sama ayahnya. Sudah mau sampai jalan raya, anak aku diturunin dan kita semua pamit. Ya Allah, sesederhana ini juga aku udah bahagia banget karena aku bisa berkumpul bersama suami. Dan semoga suatu hari nanti Allah juga kasih kelebihan buat kita ya. Amin. Nah, aku untuk membantu suami juga tidak lupa untuk mempromosikan siomay ikan di kampung. Jadi ini tuh aku bawa siomay dari Jakarta untuk dijual di kampung juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah peminatnya juga sudah sampai 1000 biji. Alhamdulillah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.